Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan episode 37. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang sinting yang suka dating. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Azka mendesak Edwin mengakui perbuatannya yang terlibat dalam kebakaran yang terjadi di rumah Tomorrow. Edwin malah berontak sambil bilang, "Lo jangan sotoi. Itu beritanya ada di mana-mana. Wajar kalau gue tahu." Azka jadi pun kesal dan langsung mencengkram kerah baju Edwin sambil mendorongnya hingga terhuyung ke belakang. "Aku kenal kamu nggak sehari dua hari. Jadi aku tahu kamu bohong atau enggak." Edwin sambil senyum sinis lalu jawab, "Cuma gara-gara gue ngomong gitu, lo asal nuduh. Kasih gue bukti lain, yang lebih masuk akal. Kalau cuma gitu, gue juga bisa nuduh orang lain. Termasuk segampang nuduh lo penabrak mobil Naila Aryaseta, sehingga ada 2 korban meninggal dunia." Azka pun jadi makin geram. Namun Edwin keburu menghentakkan tangan Azka hingga cengkraman tangannya terlepas. Edwin pun lalu masuk ke dalam rumah Hendra. Azka yang masih geram bergegas menyusul Edwin sambil kembali mendesak Edwin untuk mengakui perbuatannya. Namun saat itu Hendra muncul. Hendra jadi heran melihat Azka berada di rumahnya. Hendra pun lalu menghadangnya sambil tanya, "Ngapain kamu kemari?" Azka pun langsung menatap Hendra dengan wajah geram, terlebih setelah teringat saat Tomorrow bilang ada yang menginginkan kematian Tomorrow dan Gio. Azka pun lalu tanya Hendra, "Kamu mau celakain keluarga saya?" Hendra pun terkesiap dan pura-pura bertanya heran. Namun Azka sambil terus menatap geram lalu bilang, "Kamu nggak perlu pura-pura nggak paham. Kebakaran rumah Tomorrow itu, kamulah pelakunya." Hendra makin kaget. Sementara itu di tempat lainnya Devan masih berdiri di depan Gio sambil menatap dingin. "Mau apa lo? Lo siapanya?" Gio pun jadi geram dan jawab, "Dia sahabat aku. Tapi yang terpenting, kamu masih utang permintaan maaf. Karena udah bikin takut mama aku." Devan jadi mengernyit dan sambil menarik Wilona agar naik ke motornya lalu tanya Gio, "Siapa nyokap lo?" Belum sempat Gio jawab, Wilona yang berada di dekat Devan lalu memberikan jawaban, "Gio ini anaknya Tante Tomorrow." Devan kaget dan wajahnya jadi geram. Saat itu juga Devan kembali mendekati Gio dan langsung menghajarnya. Gio dan Wilona tentu saja kaget dan syok. Sementara itu Hendra yang masih kaget dengan ucapan Azka lalu tanya, "Maksud kamu apa?" Azka dengan nada tegas lalu jawab, "Nggak usah pura-pura. Aku sudah tahu kebiasaan kamu. Cara kamu udah kebaca." Hendra pun jadi heran. "Kenapa kamu jadi peduli?" Edwin lalu bilang, "Azka udah baikan sama Bu Tomorrow, bos." Hendra jadi makin kaget. Namun langsung menutupinya ketawa. Hendra juga lalu bilang ke Azka, "Nggak mungkin. Kamu mau menerima orang yang sudah membuang kamu." Azka pun jadi terdiam. Sementara itu Hendra sambil terus menatap tajam Azka lalu mulai menghasut Azka agar membenci mamahnya. "Dengar Azka, kamu dibuang aku yang pungut tapi kamu maafin mama kamu dan sekarang nentang aku. Siapa yang sudah bikin kamu bisa hidup seperti ini? Mamamu bukan, tapi aku. Dan kamu mau melawan aku sekarang?" Azka jadi geram dan jawab, "Kamu memang menolong aku. Tapi kamu juga memanfaatkan aku. Kamu jadikan aku alat. Dan kamu nggak pernah menganggap aku manusia." Hendra malah tersenyum licil. "Lalu kalau yang kamu panggil mama itu nggak memperalat kamu, dia nggak akan ngasih kamu kebahagiaan. Dia nggak akan pernah ngerestui kamu dengan Naila." Hendra pun lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Azka sambil bilang, "Kamu cinta gadis itu, kan? Nggak perlu kamu jawab, aku sudah tahu kamu melindunginya menentang perintahku demi dia. Tapi itu nggak akan pernah terjadi.
Karena mama kamu manfaatin kamu. Hendra juga lalu bilang jika Cemura hanya mau memanfaatkan Azka dan hanya menginginkan pernikahan Naila dengan Gio. Bukan kamu. Hendra pun lalu memberi isyarat tangan memotong leher sambil bilang, saya berani taruhan potong leher. Azka kaget dan jadi mikir. Sementara itu Wilona yang masih syok, melihat Devan menghajar Gio jadi heran kok elo mukul Gio sih, Van. Devan tidak menghiraukan ucapan Wilona dan malah mencengkram kerah baju Gio sambil bilang, nyokap lo udah ngancurin pernikahan mama gue. Gio kaget bukan kepalang. Gio pun lalu tanya Devan, ngancurin pernikahan mama kamu? Gila. Nggak mungkin. Mama aku nggak seiseng itu. Devan malah jadi makin emosi dan mau menghajar Gio lagi. Namun Wilona buru-buru turun dari motor dan langsung menahan Devan. Di saat yang sama security muncul sambil teriak, ada apaan ini? Jangan bikin keributan di sini. Devan pun jadi mendengus kesal dan tanpa bicara sepatah kata pun, Devan lalu mengajak Wilona pergi pakai motornya. Gio yang masih kaget mendengar ucapan Devan tadi jadi menatap bingung. Di tempat lainnya, Naila yang berada di Retro Cafe beranjak ke dapur dan tanya Koki. Pesanan makan siang aku udah jadikan. Koki sambil tersenyum lalu mengambil kotak kertas coklat unik atasnya ditutup dan memberikannya ke Naila sambil tanya buat Gio ya. Naila sambil menghias makanan yang tadi diberikan Koki dengan sayuran lalu balik tanya. Kok Gio? Koki pun lalu jawab. Loh ya, kan kalian cocok loh, denger-denger juga, mau merit kan udah dijodohin. Naila tercekat dan langsung bilang. Boro-boro merit, kita tuh berantem terus kalah deh Tom and Jerry. Koku pun jadi ketawa. Justru itu penyesuaian Nai berantem. Benci terjadi cinta. Naila sambil terus menghias makanan dengan sayuran jadi geleng-geleng kepala. Koki pun lalu melanjutkan aktivitas memasaknya. Sementara itu Devan yang terlihat masih geram terus memacu motornya. Di satu jarak Devan tiba-tiba menghentikan motornya dan mau putar balik. Wilona yang duduk di boncengan tentu saja kaget dan tanya mau ngapain putar balik. Devan lalu jawab, gue belum terima. Kenapa lo nggak jelasin kalau Gio itu anak Cemura? Wilona pun jadi bete dan jawab. Lo juga nggak pernah cerita kenapa lo bisa sebenci itu sama Tante Cemura. Devan tidak menjawab dan malah mau terus putar balik. Namun Wilona kembali mencegahnya. Gak guna ribut itu kantor lo nggak akan bisa masuk juga ngelabrak Gio. Devan pun jadi makin kesal dan akhirnya hanya bisa teriak marah. Sementara itu Azka yang baru dari rumah Hendra akhirnya sampai di kantornya. Di sana ternyata masih ada Gio yang lagi berusaha teleponin Wilona. Namun Wilona ternyata tidak mau menerima panggilannya. Gio pun jadi kesal. Sementara itu Azka langsung menatap tajam Gio sambil mengingat ucapan Hendra yang bilang jika Cemura menginginkan Gio menikahi Naila, bukan Azka. Azka pun jadi menghela nafas. Di saat yang sama Gio yang tidak berhasil telepon Wilona melihat Azka. Gio pun langsung senyum ke Azka. Namun Azka malah menatap acuh sambil tanya. Aku ingin kamu bicara jujur. Kenapa kamu harus nikah sama Naila? Gio terkejut dan langsung tanya. Nikah sama Naila kayaknya obrolan kita terakhir nggak nyinggung ini. Yang mana ya mungkin kamu salah dengar. Aku nggak ada apa-apa sama Naila. Azka malah menatap tajam sambil bilang. Jangan bohong. Dulu di acara gathering kamu pernah teriak ngajak Naila nikah harus nikah. Kenapa kamu ingin sekali nikahi Naila? Di saat yang sama Naila masuk lobi kantor sambil membawa kantong berisi makanan. Gio yang belum menyadari jika Naila sudah berada di lobi lalu memberikan jawaban ke Azka, mungkin dulu, betul aku suka tepatnya sih. Penasaran tapi sekarang gak lagi ya hilang aja perasaan. Azka tanya lagi kenapa? Gio lalu jawab. Chemistry-nya nggak ada, Naila itu ngebosenin. Di saat yang sama Naila sampai di dekat Gio dan Azka. Naila yang ternyata mendengar ucapan Gio karuan jadi manyun.
Sementara Gio yang masih belum sadar jika Naila sudah berada di sana terus nyerocos ngomong jelek-jelekin Naila. Aku pikir dia bisa jadi partner yang asik untuk berbagi suka dan duka, sampai ke masa depan, tapi ternyata aku salah, yang ada kita berantem terus, dia nyebelin, keras kepala, nyalah-nyalahin aku terus, ngaturlah kayak ibu tiri tau nggak ketimbang jadi pacar. Naila yang mendengar semua ucapan Gio karuan jadi makin kesal dan langsung jewer kuping Gio. Gio dan Azka sama-sama kaget melihat Naila di sana. Gio sambil meringis kesakitan lalu bilang, sakit duh Nai. Sorry. Namun Naila yang emang lagi kesal malah terus menjewer kuping Gio sambil bilang, nggak ada sorry. Setua itu aku dibilang ibu tiri. Nih rasain ini ibu tiri, jewerin telinga kamu. Gio pun jadi makin kesakitan. Untungnya tak lama Naila melepaskan jewerannya. Gio pun jadi lega. Namun Naila yang masih kesal langsung ngomelin Gio kalau nggak suka ngomong langsung depan orangnya. Gio pun jadi kebingungan. Sementara Azka jadi menghela nafas. Sementara itu Naila terus melototin Gio. Gio pun makin bingung dan akhirnya bilang, oke, kamu nyebelin. Tukang ngatur. Cerewet nggak asik ngebosenin. Gio sambil senyum puas ngeledek Naila lalu pergi. Naila pun jadi bete melihat Gio pergi. Azka yang sedari tadi melihat semua itu jadi geleng-geleng kepala. Azka pun lalu pergi ke arah yang berbeda dengan Gio. Azka yang masih galau lalu masuk ke dalam ruangan kerjanya sambil memikirkan ucapan Hendra yang bilang, Sumaura membuangnya dan Hendra yang membesarkan Azka, Sumaura hanya memanfaatkan Azka, dan menginginkan pernikahan Gio dan Naila. Azka pun jadi menghela nafas. Tak lama ada yang ketuk pintu ruang kerjanya. Azka pun lalu menyuruh masuk. Pintu ruang kerja Azka terbuka. Yang datang ternyata Naila sambil membawa bungkusan makanan. Naila pun lalu mendekati Azka sambil bilang, udah waktunya makan siang kan Pak? Azka malah jawab, belum lapar. Naila tentu saja kaget dan langsung bilang, tapi sudah waktunya Pak, kan saya diminta bantu ngerawat Bapak, jadi harus ingetin. Azka pun jadi terdiam. Sementara itu Naila lalu keluarin kotak makanan yang dibawanya dan menghidangkannya depan Azka. Saya sempetin kesini loh Pak, padahal lagi kerja. Namun Azka malah menjawab dingin, sok sibuk. Naila karuan jadi bete dan jawab, ya Bapak, emang saya sibuk, cuma saya inget Bapak. Bapak harus makan, kalau enggak ntar sakit lagi, imunnya drop. Azka pun jadi kesal dan langsung menatap Naila. Ini kamu mau maksa saya? Naila sambil tersenyum mengangguk dan jawab, iya demi Bapak sehat. Azka pun jadi menghela nafas. Dan kemudian membuka map berisi berkas pekerjaannya sambil bilang, ya udah suapin aja, biar cepet. Saya sibuk. Naila pun jadi menghela nafas dan terpaksa menarik kursi duduk dekat Azka, tapi duduknya berjarak. Azka pun jadi bete dan langsung bilang, kenapa kamu enggak sekalian duduknya di lobi sana? Naila jadi bengong. Sementara Azka melanjutkan ocehannya. Jarak kamu. Lihat. Memangnya saya nakutin? Kamu jauh-jauh begini? Naila pun jadi serba salah. Sementara Azka yang sudah enggak sabar lalu tarik kursi Naila hingga berdekatan. Naila pun jadi kikuk dan makin serba salah. Sementara itu di tempat lainnya, Renata yang sudah berpakaian rapi jalan menuju mobilnya. Edwin diam-diam mengikutinya. Renata pun tercekat karena ngerasa ada yang mengikuti. Renata lalu menghentikan langkahnya sambil pura-pura mengambil compact powdernya yang ada kacanya dan menepuk wajahnya dengan bedak, tapi matanya melihat ke kaca dan memperhatikan di kaca compact powdernya siapa di belakangnya. Renata pun jadi heran dan bergegas jalan lagi menuju mobilnya. Tak lama Edwin yang lagi mengikuti Renata keluar dari balik mobil sambil kembali lihatin Renata. Edwin pun jadi curiga dan kembali mengikuti Renata. Sementara itu Naila yang masih berada di ruangan kerja Azka lalu memperlihatkan makanan yang dibawanya ke Azka sambil bilang, lihat deh Pak, lucu.
Di atas makanan terlihat hiasan sayuran orang Smile yang dibuat sama Naila. Namun Azka malah mendorong Naila sambil bilang, "Apanya yang lucu? Kenapa mie goreng?" Naila pun jadi serba salah dan jawab, "Makanya saya kasih Smile biar Bapak Smile juga." Namun Azka malah menjawab ketus, "Gak mau. Kamu kasih Mas di atasnya, tetap saya tidak mau makan." Naila pun jadi bete dan langsung berusaha merayu Azka agar mau makan. "Pak, dicoba aja nih sedikit aja." Naila pun mau suapin Azka. Namun Azka lagi-lagi malah menjawab ketus, "Kamu jangan maksa. Setiap saya lihat itu seperti menarik saya ke masa lalu dan hilang selera makan saya." Naila kaget yang emang tidak pernah tahu dengan masa lalu Azka jadi kaget dan maaf ya guys. Ringkasan cerita sinetron Cinta Dalam Perjodohan Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang sinting yang suka darting dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye.